Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur dan sukacita kami bersama semua pelayan petugas dalam ibadah Minggu Pemulihan Yesus Kristus yang dirayakan dengan bulan Ekumenik dan HUT ke-75 PGRI saat ini, mengucapkan selamat siang dan selamat beribadah. Biarlah setiap kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang dalam kehidupan persekutuan dan berberkat bagi kita semua. Ada beberapa hal yang perlu dapat perhatian dari bagi jemaat. Yang pertama, diharapkan jemaat menantikan sampai selama ibadah berlangsung. Yang kedua, Bapak Ibu yang membawa putra putri harap diajak dulu bersama dan beribadah secara hikmat. Mohon bantuan dan kerjasama dari orang tua. Yang ketiga, bagi seluruh jemaat diingatkan kembali tidak meninggalkan pusnek, permen, tisu aqua dalam gedung gereja. Buanglah sampah kepada tempat. Jemaat Tuhan, perayaan ibadah Minggu Pemulihan Yesus Kristus HUT ke-75 PGRI saat ini adalah Bapak Pendeta Luther Tarlim Samara, Ketua Majelis Jemaat PKI Jaya Jackson, Sukabumi. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat Kidung Jemaat nomor 749 dalam Haleluya Pujilah Tuhanmu selamanya. Yang telah mengenali kita dengan wajahnya. Jalan dan karya keselamatannya dikenal di bumi di antara segala bangsa. Biarlah bangsa-bangsa bersyukur pada Allah, suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Dia memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Biarlah bangsa-bangsa memuji Allah karena Ia telah memberkati kita. Jemaat mari berdiri.
Jemaat, mari membaca nota syukur secara silih hati. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Engkau menyediakan kesempatan bagi kami untuk hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Sudah 75 tahun persekutuan gereja-gereja Indonesia sebagai anak-anakan Oikumenes Gereja Indonesia. Di sinilah kami diperjumpakan dengan saudari dan saudara dari timur ke barat, selatan ke utara, ragam denominasi dan tradisi, ragam budaya dan bahasa. Kami merayakan keberagaman sebagai anugerah. Kami merayakan perbedaan sebagai kekayaan. Karena itu, dengan bersyukur kami bersyukur. Kami bersyukur kepada ya Allah melalui persatuan yang Engkau karuniakan, melalui arak-arakan Oikumenes ini, kami dapat saling memperkaya satu sama lain. Kami saling berbagi untuk melengkapi yang kuat dan yang indah, yang tua dan yang muda. Kekayaan inilah yang menolong gereja untuk terus mengambil peran dalam karya Injil, dalam beragam aspek dan dimensi kehidupan demi mewujudkan keadilan dan kebenaran. Karena itu, dengan bersyukur kami bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah melalui persatuan yang Engkau karuniakan, melalui arak-arakan Oikumenes ini, kami selaku anggota tubuh Kristus saling bahu-membahu dan bergandeng tangan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Gereja pun dapat terus berkarya dan melaksanakan misi kerajaan Allah meski menghadapi beragam krisis bangsa dan tantangan dunia yang tidak pernah berhenti. Karena itu, dengan bersyukur kami bersyukur.
Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama denganmu. Buatlah bagimu sebuah batu dari kayu. Ya Allah, inilah kami yang berseru kepadamu di dalam laut kehidupan, memohon belas kasih-Mu untuk tidak membinasakan kami dan membiarkan kami di tengah-tengah gelombang samudera yang menakutkan. Dengar dan jawablah teriakan kami, ya Allah. Ya Tuhan, kami mendengar banyak cerita minta tolong di sekeliling kami yang nangis karena menjadi korban perang, yang tidak dianggap karena diskriminasi suku, agama, dan ras, yang tenggelam dalam kekacauan dan perpecahan yang mengancam persatuan. Kami memohon ampun atas ketidakpedulian kami. Kami melihat penderitaan mereka, tetapi memilih berdiam. Kami sering menolak untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Kami lebih suka hidup di tengah kenyamanan dan keamanan, sementara saudara-saudari kami sedang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Kami telah lalai melakukan tugas dan tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan persatuan di tengah-tengah umat. Ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Tuhan, Engkau telah memberikan Roh Kudus untuk memberikan kami umat-Mu masing-masing karunia untuk membangun kesatuan untuk Kristus, karunia untuk bernubuat, melayani dan mengajar, serta karunia untuk menasihati, memimpin dan berbelas kasih. Dengan pemberian kami bersama untuk mewujudkan kerajaan Allah. Namun kami mohon ampun atas kegagalan kami yang tidak mengembangkan talenta dan potensi dalam hidup kami dengan baik. Kami sering menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan kami untuk mengeksploitasi ciptaan. Kami lebih suka menyebabkan dan iman kepada sahabat kami, serta memilih untuk bekerja sendiri hingga melupakan tujuan dia dari seluruh kerja keras kami di dunia, yakni persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, demi menjalani tugas panggilan kami untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, kami telah bekerjasama dan mengusahakan kolaborasi antar gereja di dalam masyarakat untuk membangun perdamaian yang melampaui perbedaan kami. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan yang ada dan sering membuat kami berselisih, merasa diri paling benar dari yang lain, meremehkan kondisi orang lain, dan melontarkan kata-kata yang menyakiti sesama. Kami lebih memilih berkumpul dengan mereka yang dibandingkan saling merangkul meski ada perbedaan. Ya Tuhan, kasihanilah kami.
manusia yang berdosa. Seperti Kau telah memasang busuk di awal supaya Anda perjanjian untuk tidak membinasakan ciptaan. Kiranya Engkau pun berkenan menjauhkan kami dari kehancuran murka. Sucikanlah kami, teguhkanlah komitmen kami, dan kuatkanlah persekutuan kami. Berlayarlah bersama kami menyusuri gelombang samudra yang menakutkan hingga kami tiba di pelabuhan abadi. Jemaat, mari berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat dengan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Kejadian 8 ayat 21 yang menyatakan, ketika
Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Allah. Marilah berdoa mohon bimbingan Roh Kudus melalui nyanyian Kidung Keesaman. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian penginjil Yohanes pasal 14
ayat 23 sampai 29. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Demikianlah Injil Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Silakan. Shalom jemaat Tuhan. Ya, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya hendak menyampaikan salam hangat dari jemaat GKI Zainal Sakse yang saya layani kepada segenap jemaat GPIB Pos Pelkes Kota Sukabumi. Kiranya salam hangat ini diterima segenap jemaat. Ya, tapi kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Sebagian sih sudah kenal. Ya, saya sendiri Luther Tarlim Samara, etnis saya itu 75% Toraja, 25% Tionghoa. Ya. Istri saya ya nggak bisa hadir karena ada latihan vokal grup. Istri saya itu etnisnya Ambon Sunda. Papanya Ambon, Sopamena. Iya, jadi anak kami itu Toraja, Tionghoa, Ambon, Sunda. Wah, konkret. Ya, saya melayani di GKI Zainal Sakse dari bulan 7 2013. Berarti sekarang masuk tahun ke-12. Ya, mau ke-13. Ya. Baik, nanti perkenalan kita lanjutkan. Tema kita adalah Ya Roh Kudus, bimbinglah kami mewujudkan kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan. Ya, saudara-saudara, bisa diarahkan. Ya. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur kita merayakan ulang tahun ke-75 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jadi kita boleh mengucapkan selamat ulang tahun PGI, ya. Selamat ulang tahun ke-75. Saudara-saudara, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI adalah organisasi persekutuan gereja-gereja Protestan di Indonesia. Jadi saudara-saudara kita umat Katolik tidak masuk di dalam PGI ini.
Dan persekutuan ini didirikan pada tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta. Waktu itu namanya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Dibentuk sebagai perwujudan dari kerinduan umat Protestan di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja Protestan sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Oleh karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Ya, mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Nah, ini untuk pengetahuan kita, visi PGI adalah gereja-gereja di Indonesia yang oikumenis dan transformatif. Artinya yang mengubah masyarakat. Misinya yaitu mengembangkan dialog teologis dan formasi oikumenis, berwawasan kebangsaan dalam aksi bersama gereja-gereja di tingkat lokal. Ya, di tingkat lokal ini seperti di kota Sukabumi. Yang kedua, menata kembangkan potensi gereja-gereja dalam menghadapi tantangan revolusi teknologi dan media sosial. Ya, kita tahu ya, teknologi dan media sosial ini luar biasa berkembang. Dan yang ketiga, menata layani keadilan sosial dan ekologi, kemandirian ekonomi serta kesadaran politik, hukum dan hak asasi manusia bagi gereja dan masyarakat, khususnya kepada kelompok rentan. Kelompok rentan ini orang-orang miskin, kaum disabilitas, orang-orang yang sengaja dipinggirkan. Dan yang keempat, mengembangkan pelayanan kelembagaan dan kinerja struktural PGI. Jadi tujuannya adalah agar mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Nah, saya mau tanya kepada jemaat GPIB ini, apakah ada yang tahu berapa nomor keanggotaan gereja Protestan di Indonesia bagian barat ini di PGI? Nomor berapa? Ada yang tahu? Iya, betul. Nomor 26. Berarti Pak Ruby Tauran sangat memperhatikan ya. Nomor 26. Kalau GKI itu nomor 21. Iya, GPIB nomor 26. Nah, saudara-saudara, dalam rangka HUT ke-75 ini, bagaimana kita sesuai dengan tema hari ini, bagaimana kita sebagai anggota PGI mewujudkan kesatuan tubuh Kristus yang tangguh dan relevan sesuai dengan tema tahun ini. Ya, bagaimana mewujudkannya? Yang pertama, sesuai dengan bacaan Injil Yohanes, yaitu kita mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih agape. Itu disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan berdiam bersama-sama dengan dia." Pertanyaannya, mengapa harus mengasihi Yesus dengan kasih agape? Mengapa bukan dengan kasih eros? Mengapa bukan dengan kasih storge? Mengapa bukan dengan kasih filia? Apa sih perbedaannya? Ya, kasih eros adalah kasih yang mencari keuntungan diri sendiri. Ya, jadi setelah dia dapat untung, maka dia mengasihi. Kalau tidak dapat keuntungan,
maka tidak akan ada kasih. Ini kasih eros. Kasih storge adalah kasih yang saling memberikan kebaikan dalam lingkup keluarga. Orang tua anak, ya, kakek nenek kepada anak, kepada cucu, kepada ponakan, sepupu, ya, yang ada hubungan darah, yang saling memberikan kebaikan. Jika tidak bisa saling memberikan kebaikan, maka kasih anggota keluarga menjadi hilang. Itu kasih storge. Kasih filia adalah kasih yang saling memberikan kebaikan berdasarkan status sesama manusia, tanpa pandang agama, tanpa pandang suku, latar belakang, pokoknya dia sesama saya. Nah, jika tidak bisa saling memberikan kebaikan, maka kasih kepada sesama manusia menjadi hilang. Nah, kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang bersedia memberi tanpa mengharapkan balasan. Memberi tanpa pamrih. Bersedia mengampuni sekalipun sudah disakiti. Bersedia berkurban sekalipun sudah dianiaya. Nah, kasih agape seperti inilah yang Tuhan Yesus minta kita nyatakan kepadanya. Ya. Jadi, yang pertama, mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia. Yang pertama adalah mari kita kasihi Tuhan Yesus dengan kasih agape. Yang kedua, mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia adalah dengan kita bersedia menerima kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Itu disebutkan di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, ya, Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, melakukan kasih agape dalam hal ketaatan kita kepada Kristus itu bukan hal yang mudah. Tidak mudah melakukan kasih agape. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sebagai umatnya berjuang sendirian. Maka ia meminta kepada Allah Bapa seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus ini bukan nabi. Saudara, kalau buka YouTube atau Google, itu ada pernyataan dari kelompok agama lain yang mengatakan Roh Kudus ini nabi, ini nabi terakhir. Ya, ini nabi terakhir, nabi besar ini. Bukan. Roh Kudus bukan nabi. Roh Kudus bukan manusia. Roh Kudus itu wujudnya roh, yaitu roh Allah sendiri. Bagaimana bisa ini nabi? Kalau nabi itu manusia, dia mati. Nah, di sini dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Berarti roh Allah ini tidak akan pernah mati. Nah, pemberian atau penganugerahan Roh Kudus kepada kita ini adalah bukti kasih agape Allah kepada kita umatnya. Nah, hari Minggu yang akan datang kita akan merayakan Pentakosta tanggal 8 Juni, ya, minggu depan kita akan merayakan turunnya Roh Kudus. Nah, siapakah Roh Kudus ini, saudara? Roh Kudus ini adalah Roh Pemersatu.
Roh Kudus inilah yang menjadikan kita pengikut Kristus jadi satu. Kita ini dipersatukan bukan karena kita memiliki Alkitab yang hanya boleh satu bahasa. Ya, kan kita tahu ada orang mengatakan kitab suci yang benar itu harus bahasa asli. Oh tidak. Kita dipersatukan bukan karena Alkitab kita ini bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, lalu kita mengatakan inilah bahasa yang tidak boleh diterjemahkan. Oh tidak. Kita dipersatukan karena Roh Kudus menganugerahkan Alkitab ini, dan kita boleh menerjemahkannya, baik itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Toraja. Kalau bahasa Maluku ada nggak? Sepertinya belum ada ya. Karena bahasa Maluku itu banyak sekali ragamnya. Bahasa Minahasa juga kayaknya baru perjanjian baru sepertinya. Nah, kita dipersatukan oleh Roh Kudus walaupun Alkitab kita ini berbagai bahasa, enggak masalah. Kita dipersatukan karena kita memiliki budaya yang berbeda. Jadi nggak harus sama. Kita tidak harus mengikuti budayanya Israel, ya, memakai topi Yahudi, baju Yahudi. Nggak perlu. Tuhan tahu umatnya ini berbagai budaya, dan karena itu tidak harus sama. Budaya Yahudi tidak harus kita terapkan dalam gereja. Malah kita harus menerapkan budaya kita, baik itu budaya Indonesia atau budaya lokal, suku. Tuhan menghargai budaya-budaya daerah. Jadi kita dipersatukan karena beragam budaya. Kita juga dipersatukan bukan karena kita punya satu liturgi. Liturgi GPIB beda sama liturgi GKI. Walaupun nyanyiannya sama, kidung jemaat, pelengkap kidung jemaat, mungkin juga pakai NKB, sekarang kidung keesaan, lagu-lagu lainnya, nggak masalah. Tidak harus satu liturgi baru kita ini jadi satu, tidak. Roh Kudus menghargai keberagaman liturgi, keberagaman kebiasaan maupun tradisi. Nah, keberagaman itulah dipersatukan oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah Roh pemersatu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia adalah dengan bersedia menerima damai sejahtera Kristus. Itu disebutkan di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, saudara-saudara, damai sejahtera Yesus tidak bisa dibeli, nggak bisa. Tidak bisa diupayakan, nggak bisa. Sekalipun kita mencobanya dengan keras, karena damai sejahteranya itu diberikan kepada semua orang yang percaya, apapun etnisnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya. Asalkan satu, percaya, mengasihi, dan mendengarkan firman pengajaran Tuhan Yesus.
Dan kata Tuhan Yesus tadi, damai sejahteranya ini berbeda dengan yang ada di dunia. Apa perbedaannya, saudara? Apa perbedaan damai sejahtera Yesus dengan damai sejahtera dunia? Saya mau memberikan ilustrasi begini. Suatu hari ada seorang kaya. Dia ingin agar dalam rumahnya itu ada lukisan tentang damai sejahtera Kristus. Maka dia memanggil 2 orang pelukis hebat. Dia minta, kamu buat lukisan yang menggambarkan damai sejahtera Kristus. Maka mulailah mereka melukis. Pelukis yang pertama melukiskan damai sejahtera Kristus itu pemandangan gunung yang bagus, hijau, ada danau, ada perahu, ada orang yang berkemah dengan santainya, menikmati udara yang sejuk, sinar matahari. Wow, luar biasa indah. Pelukis yang kedua melukiskan ada sebuah air terjun yang jatuh dengan derasnya. Suaranya bergemuruh. Kadang-kadang suaranya itu menakutkan. Namun di dekat air terjun itu ada celah batu yang di dalamnya ada seekor burung. Burung ini sedikit pun tidak menampakkan rasa takut. Tidak. Ia malah berkicau dengan riangnya. Dan beberapa kali nampak tertidur dengan tenangnya. Padahal suara air itu begitu deras, gemuruh, kadang-kadang menakutkan. Nah, tahukah saudara, lukisan mana yang dipilih oleh orang kaya itu yang menggambarkan damai sejahtera Kristus? Ya, ia memilih lukisan yang kedua. Mengapa? Karena di tengah lingkungan yang keras, suara yang bergemuruh dan dapat membunuhnya, burung kecil itu masih dapat tertidur dengan nyenyak, menyanyi dengan riangnya. Nah, seperti itulah damai sejahtera Kristus. Jadi, damai sejahtera Kristus tidak bergantung pada keadaan di sekitar kita. Di tengah dunia yang bergelora ini, berbagai masalah penyakit, pandemi datang silih berganti. Di tengah dunia di mana masa depan sulit diprediksi. Di tengah dunia di mana kekerasan merebak di mana-mana. Namun kita orang-orang Kristen dapat tetap memuji Tuhan dengan gembira, bisa tidur dengan nyenyak, bisa bersyukur dalam segala hal, belajar mencukupkan diri dalam segala kekurangan, dan percaya bahwa ada masa depan di dalam Tuhan Yesus. Itulah damai sejahtera Kristus. Sedangkan damai sejahtera dunia itu sangat bergantung keadaan di sekitarnya. Dunia harus makmur, dunia harus berlimpah makanan, dunia tidak boleh ada preman, tidak boleh ada penjahat, cari kerja gampang, pendidikan murah bahkan gratis, tidak ada perang. Maka itulah damai sejahtera. Padahal mana ada sih keadaan dunia seperti itu? Mana ada? Mana ada di daerah ini yang nggak ada penjahatnya, yang nggak ada premannya?
Sekarang cari kerja susah, menyekolahkan anak susah. Walaupun baru-baru berita Mahkamah Konstitusi mengatakan pendidikan sampai SMA termasuk sekolah swasta harus gratis. Syukur. Tapi menguliahkan anak kan butuh biaya besar. Mana ada dunia yang seperti itu? Seseorang meneliti keadaan dunia ini, dia hitung mundur ke 3.500 tahun. Dihitung mundur tuh 3.500 tahun yang lalu. Dia teliti, ternyata bumi ini kalau dihitung mundur 3.500 tahun yang lalu benar-benar damai, nggak ada perang. Itu cuma selama 286 tahun. Dari 3.500 tahun hitung mundur, dunia ini benar-benar damai selama 286 tahun. Artinya lebih banyak dunia ini perang. Israel sama Hamas masih perang, ya. Ukraina sama Rusia masih perang. Jadi dunia kita ini nggak akan benar-benar aman. Dunia kita ini membuat kita selalu jadi galau, membuat kita jadi tidak bisa tidur tenang. Tahukah saudara, data di Amerika Serikat, di Amerika loh ini ya, yang udah maju nih, setiap hari orang-orang Amerika menggunakan 15 ton tablet aspirin. Untuk apa? Untuk obat penenang. Setiap hari 15 ton aspirin. Buku-buku di Amerika itu, buku yang paling laku tentang apa? Tentang bagaimana mendapatkan pikiran yang tenang. Itu buku paling laku. Padahal ketenangan pikiran, ketenangan jiwa, tubuh, seluruh hidup kita hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus. Bukan di tablet aspirin, bukan obat penenang lainnya, bukan dalam buku-buku, tapi dalam damai sejahtera Kristus. Di situ ada ketenangan. Maka yang terakhir, kalau dalam bacaan Alkitab yang disarankan oleh PGI Pusat, itu salah satu bacaannya adalah Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 sampai 15. Nah, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 16 ini ya, ayat 9 sampai 15, itu ceritanya bagaimana Rasul Paulus mendapatkan penglihatan dan dia mendengar suara yang mengatakan, "Tolonglah kami, tolonglah kami." Dari situ Rasul Paulus meyakini, oh, ini suara Roh Kudus. Oh, ini perintah Roh Kudus supaya dia mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil ke wilayah Makedonia. Jadi poinnya, kita mewujudkan gereja Kristen yang esa di Indonesia adalah dengan kita mau menuruti perintah Roh Kudus untuk bersaksi. Ya, bersaksi. Jangan pernah lupa salah satu tugas kita. Tugas kita bukan hanya persekutuan, bukan hanya pelayanan diakonia, tetapi juga bersaksi, marturia. Dan puji Tuhan, penginjilan Rasul Paulus ke wilayah Makedonia menghasilkan 2 jemaat.
yaitu jemaat Filipi dan jemaat Tesalonika. Nah, saat ini Roh Kudus pun memerintahkan kita untuk bersaksi, untuk terus mengabarkan Injil. Tapi memang kita harus sadar, konteks Indonesia di mana banyak penduduknya saudara-saudara kita umat Muslim, ada juga Hindu, Buddha. Kita harus hati-hati karena seringkali ada narasi yang mengatakan, tuh pengkristenan. Lihat tuh, orang-orang Kristen bagi sembako untuk pengkristenan. Orang Kristen mendirikan sekolah Kristen untuk pengkristenan. Orang Kristen mendirikan rumah sakit atau membuat balai kesehatan di gereja untuk pengkristenan. Ini kita harus hati-hati. Ya, banyak narasi seperti ini. Karena itu tujuan kita menginjil adalah tidak harus ia menjadi Kristen, tidak harus. Cukup jika dia mengalami perubahan hidup. Masalah dia menjadi Kristen itu urusan Roh Kudus. Itu urusan Roh Kudus. Biarlah dia membuka hati menerima Roh Kudus. Tetapi yang paling penting, dia mengalami perubahan hidup. Ada seorang pendeta perempuan. Dia aktif ikut arisan ibu-ibu di kampungnya. Pada suatu hari, ada keluarga baru datang ke kampung itu. Lalu ibu-ibu ini bersama dengan pendeta perempuan ini membicarakan, siapa ya keluarga baru ini? Kok tertutup? Tertutup. Ya, pakaiannya pun juga aneh. Hanya kelihatan mata. Kita tahu ya. Aneh. Nah, lalu bagaimana nih? Lalu ibu pendeta bersama arisan ibu-ibu bilang gini, yuk kita berlaku ramah. Kita berlaku ramah kepada keluarga baru ini. Dimanapun kita ketemu, entah di warung, di jalan raya, di lapangan, mari kita tegur sapa dia dengan sukacita. Dia mau membalas, dia mau membalas atau tidak, apalagi kalau tidak membalas, jangan hiraukan. Kita terus sapa dia. Dan mari kita juga mengajak anak-anak kita bertegur sapa kepada anak-anaknya. Mereka sepakat. Dan itulah yang terjadi. Setiap kali ketemu keluarga ini di warung, mereka menyampaikan, halo ibu, apa kabar? Begitu seterusnya, ketemu di mana saja. Anak-anaknya pun, anak-anaknya ini kan dilarang bergaul dengan anak-anak tetangga. Tapi yang namanya anak-anak sering diam-diam datang bergaul. Anak-anaknya juga diterima dengan ramah. Akhirnya apa saudara? Karena terus-menerus ditegur sapa dengan ramah, keluarga ini berubah. Perlahan-lahan mereka tidak lagi memakai cadar. Ya. Anak-anaknya dipersilahkan main dengan anak-anak tetangga. Bahkan anak-anaknya yang tadinya bersekolah di pondok titik-titik yang radikal dipindahkan ke sekolah negeri. Perubahan hidup. Tidak harus dia jadi Kristen. Enggak harus. Itu urusan Roh Kudus. Tapi biarlah kita orang Kristen menyapa dengan kasih agape. Itulah pekabaran Injil yang harus kita lakukan. Jangan sampai ada yang menuduh kita, wow,
GPIB mau mengkristenkan orang Sukabumi. Tidak. Kita tegur sapa setiap orang. Jadi saudara-saudara, di ulang tahun ke-75 PGI ini, kesimpulan kita yang kita lakukan adalah mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih agape, bersedia menerima kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai roh pemersatu, bersedia menerima damai sejahtera Kristus, dan mau menuruti perintah Roh Kudus untuk bersaksi. Amin. Kita bersaat teduh. Amin. Kita mendengarkan vokal grup.
berkata, kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa berbicara dengan bumi dan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kita percaya satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sesungguhnya dan selamanya. Allah yang benar, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dimuliakan bukan menghadap, sehakikat dengan Sang Bapa, melalui Dia segala sesuatu dijadikan. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga. Dia menjadi daging oleh Roh Kudus dan meninggal Maria dan menjadi manusia. Dia disalibkan bagi kita di bawah mata Pilatus, yang menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati sesuai cita-cita. Dia naik ke surga, Dia duduk sebelah kanan Sang Bapa, Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi dan hidup dan mati. Dia kekayaannya tidak akan berhenti. Kita percaya pada Roh Kudus, Tuhan dan memberi kehidupan yang mulai dari Sang Bapa dan sama-sama dengan Sang Bapa yang sama. Di surga yang dimuliakan, Dia telah berfirman yang berkata, kita percaya pada Roh Kudus, Anak dan Rasul, kita mengaku satu Kristus dan manusia. Kita menantikan kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa secara seimbang hati dan akan dilanjutkan dengan doa yang dibutuhkan oleh jemaat GBI Sukabumi ini. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang menganugerahkan perpanjangan usia bagi gerakan keesaan gereja di Indonesia. Kami memohon agar Engkau membawa gereja-gereja di Indonesia untuk senantiasa menjaga semangat keesaan sekalipun banyak perintangan menghadap. Jadikanlah kami dengan sekejap yang aktif, bernalar kritis, berbela rasa, serta sedia bersatu padu untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah di dunia demi kemuliaan nama-Mu. Padamu kami memohon. Allah yang Maha Bijaksana, Engkaulah yang bekerja di balik sejarah dinamika kehidupan bangsa dan negara. Sebagai gereja, kami meratapi berbagai masalah yang kami hadapi: korupsi, pelecehan seksual, human trafficking, krisis literasi, krisis kekeluargaan, kriminalitas, dan bencana ekologis yang mewarnai kita sehari-hari. Anugerahilah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa. Anugerahilah semangat nasionalisme bagi setiap rakyat untuk membangun bangsa Indonesia. Kepadamu kami memohon. Allah yang Maha Mendengar, kami juga berdoa bagi Papua. Kiranya Engkau memberkati tanah Papua dengan kesuburan, memberkati udara Papua dengan nyiur yang menenangkan, dan memberkati air Papua dengan kesegaran, serta menyinari Papua dengan berkatmu. Hujanilah Papua dengan perdamaian, limpahilah Papua dengan keadilan, dan karuniakanlah Papua dengan kesejahteraan. Biarlah Papua menjadi mutiara bagi semua penghuninya. Padamu kami memohon. Kami berdoa untuk majelis jemaat GBI Pos-Garkes Sukabumi yang ketua pendeta. Kami berdoa untuk jemaat GBI Pos-Garkes Sukabumi ini bekerja harian, bekerja di perusahaan, di sipil, pensiunan, dalam penantian pekerjaan, dan yang
menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam Kristus Tuhan yang bangkit. Kami berdoa. Amin. Tuhan, saatnya kita memberi kesenangan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan
kumpulkan bersama persembahan kami, terlebih dari kami, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Terpujilah Engkau ya Allah, persekutuan melalui Kristus Tuhan dan Bapa yang telah mengajar kami berdoa. Jemaat bersama berdoa. Jemaat, mari kita merenungkan kemasukan dalam warta baca yang akan tampilkan melalui warta slide berikut ini. Jemaat, selesai pada pemulihan Yesus Kristus, pelayan firman bersama dengan para petugas akan turun untuk melakukan salam persekutuan. Demikianlah warta dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berdiri. Mengangkatlah amanah keputusan. Pergilah dalam kasih dan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman yang berasal dari kamu.
selamat minggu.